Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi mengenai aji barang yang dibuka oleh Kalong Pangrawit ini merupakan sumber yang tertua mengenai keberadaan aji barang. Dan kemudian menurut sumber yang lebih muda yaitu babat aji barang. Jadi babat ini merupakan babat yang lebih baru, ya, babat yang bisa dikatakan sebagai karya yang sedang dirintis itu ya, atau dalam proses menuju babat yang lebih besar seperti yang ada dalam babat pasir. Jadi pada intinya penulisan babat sedang memasuki ke arah kelahiran aji barang yang tentu berbeda menurut versi yang dituturkan oleh babat pasir. Nah, perbedaan itu menunjukkan bahwa babat pasir itu memang menunjukkan adanya sentral pasir luhur sebagai kerajaan yang mempunyai pengaruh yang luas. Nah, babat aji barang mencoba melakukan antitesis ya, bahwa aji barang itu muncul bukan karena keberadaan pasir luhur, tapi karena keberadaan sebuah kadipaten gitu ya, yang menurut teks itu berada di daerah Galuh gitu ya. Nah, kita mengerti bahwa Galuh itu seringkali berganti-ganti nama ya. Jadi seringkali kita menemukan istilah Galuh Pakuan ya. Ada kerajaan Pakuhan Pajajaran. Jadi sebenarnya yang namanya Pakuan atau Pakuhan atau Pakuan Pajajaran adalah ibu kota kerajaan Sunda. Nah, tetapi ada juga Galuh Pakuhan. Ya, yang dimaksudkan adalah ibu kota kerajaan Galuh yang pada waktu itu sudah menurun ya, kondisinya dari sebuah kerajaan kemudian berubah menjadi kadipaten. Nah, jadi Kadipaten Galuh Pakuan ini ternyata ada seorang bayi yang kemudian dicuri oleh para penjahat, ya, oleh perampok, dan kemudian dididik oleh perampok, dan ternyata setelah dewasa dia melakukan pengembaraan dari Galuh Pakuan menuju ke arah timur. Nah, sehingga sedikit demi sedikit pengembaraan itu sampai ke suatu tempat yang kemudian disitulah dibuka hutan, sehingga kemudian muncul toponim Aji Barang. Nah, tokoh yang membuka Aji Barang menurut babat Aji Barang adalah seorang yang disebut dengan Joko Cakamruyung, gitu ya. Jadi Cakamruyung inilah yang disebut oleh babat Aji Barang sebagai pembuka hutan yang kemudian memunculkan toponim Aji Barang. Nah, di sini memang ada kesamaan, ya. Kesamaannya adalah kalau babat pasir menunjuk adanya tokoh Adipati Meruyung yang kemudian namanya juga disebut Ki Bulum Kinukus, kemudian ya, disebut juga Ki Gede Bojong, disebut juga Ki Kalong Pangrawit ya. Ini adalah tokoh yang menurut babat pasir membuka daerah Aji Barang. Jadi di sini ada kesamaan antara Adipati Meruyung dengan Jaka Meruyung. Ya, tetapi asalnya berbeda. Jadi yang
menurut Babat Aji Barang, asalnya adalah Galuh Pakuan. Jadi suatu tempat yang ada di Jawa Barat gitu ya, yang kemudian berpindah ke atau mengembara di mana Kadipaten Galuh Pakuan itu mengalami kehancuran karena kadipatennya dirampok habis-habisan oleh seseorang yang apa yang menyebabkan kadipaten itu hancur, tidak ada penerusnya. Dan penerusnya itu kemudian membuka hutan di suatu tempat gitu ya, dari Galuh Pakuan ya sebelah timur, maka kemudian muncullah toponim Aji Barang. Jadi Babat Aji Barang ini merupakan babat yang sebenarnya menceritakan satu generasi saja. Jadi babat satu generasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.